Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral. Dan saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Dan beberapa topik yang sudah saya bahas. Dan hari ini saya mau membahas tentang bagaimana kita dapat diluputkan dari penderitaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa luput dari penderitaan, kita harus tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, peganglah janji Tuhan bahwa Tuhan berjanji untuk meluputkan kita dari penderitaan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan tidak dapat dihindari. Penderitaan bisa Tuhan izinkan terjadi, tetapi Tuhan meluputkan kita dari penderitaan itu. Nah, tentu kalau kita berbicara bagaimana Tuhan melepaskan kita dari penderitaan, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus sepakat dengan janji-janji Tuhan. Sehingga waktunya Tuhan untuk melepaskan kita, maka kita akan dilepaskan dari penderitaan itu. Nah, yang kedua, kita berdoa minta dilepaskan dari penderitaan. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 34 ayat yang ke-7, orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhan itu membuka ruang bagi kita untuk kita berseru kepada Dia, mencari Tuhan dan berdoa kepadanya, minta dilepaskan dari penderitaan. Saya mengucap syukur Tuhan memberi ruang itu kepada kita. Nah, kita yang percaya kepadanya, gunakan ruang, gunakan kesempatan itu kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat ini berbicara, Tuhan memberi ruang kepada kita untuk berdoa, minta kepada Tuhan untuk kita diluputkan dari penderitaan. Pertanyaannya, apakah kita sudah berdoa untuk minta diluputkan dari penderitaan itu? Mungkin banyak yang belum berdoa kepada Tuhan. Nah, kita yang tahu, maka kita segera berdoa kepada Tuhan. Termasuk juga kita diluputkan daripada COVID-19 yang terjadi hari-hari ini di muka bumi. Termasuk juga dampaknya resesi ekonomi. Kita diluputkan. Tentu cara Tuhan meluputkan tidak dapat kita pikirkan. Kita harus sepakat dengan cara Tuhan. Kita harus sepakat apa yang Tuhan akan lakukan di dalam diri kita. Nah, yang ketiga, penuhilah syarat-syarat Allah. Di dalam Tuhan itu meluputkan kita dari penderitaan. Apa syaratnya, saudara? Syaratnya adalah bertobat dan mencari Tuhan. Seperti tertera di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Yang kedua, kita merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan yang jahat. Seperti yang tertera di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Dan tetap kita memuji Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ketiga hal ini boleh kita lakukan dengan baik. Dan kita percaya sesuai janji Tuhan, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan meluputkan kita dari semuanya itu. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Mungkin beberapa waktu saudara ada yang Tuhan izinkan penderitaan terjadi. Biarlah kita minta kepada Tuhan Yesus untuk Dia meluputkan kita. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, meluputkan kami dari penderitaan yang terjadi hari-hari ini. Luputkan kami
dari COVID-19, luputkan kami dari dampak resesi ekonomi. Tuhan, solusi bagi setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kami tahu Tuhan bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.